suaranya. Selama dia mengubah suaranya menjadi suara Jack, dia bisa mengemudikan mobil. Saat itu, Jack sudah tidak tahan lagi. Dia mulai memukul jendela mobil dengan keras. Untungnya setelah beberapa percobaan, Annie akhirnya berhasil mengeluarkan suara Jack, menghidupkan mobil. Dengan begitu, Annie melarikan diri dari tempat yang penuh masalah ini. Sial. Namun Jack tidak berniat membiarkannya pergi. Dia langsung kembali ke villa dan mengambil sebuah ponsel. Dia menelepon produsen mobil. Seperti yang diperkirakan, dalam sekejap, sistem keamanan mobil diaktifkan. Mobil itu secara otomatis berhenti di tepi jalan, dan mengunci pintu mobil dengan erat. Untuk menghadapi Annie dengan lebih baik, Jack sekali lagi berlari ke dalam hutan. Dia langsung menggunakan sidik jari si gemuk untuk merestart sistem robot si rambut kuning. Ternyata, Jack ingin si rambut kuning jatuh cinta padanya, sehingga dia akan patuh sepenuhnya padanya. Kemudian Jack memberinya perintah untuk menangkap kembali robot Annie, lalu meningkatkan kekuatan tempurnya ke level tertinggi. Sementara itu, Annie yang terjebak di dalam mobil berhasil memecahkan jendela mobil. Namun saat itu, kebetulan seorang polisi yang lewat datang. Polisi, setelah melihat ekspresinya yang tidak biasa, segera bersiap untuk membawanya pergi untuk diinterogasi. Tanpa disadari, pada saat itu, robot si rambut kuning yang siap tempur sudah mendekat. Dalam sekejap, ia menghancurkan polisi. Kemudian mengambil ponsel di dalam mobil, menggunakan fungsi kontrol jarak jauh robot untuk mematikan sistem Annie. Seperti yang diperkirakan, dengan cepat, si rambut kuning mengemudikan mobil polisi kembali ke villa. Yang tidak pernah dipikirkan Jack adalah, si rambut kuning tidak hanya berhasil menangkap Annie dengan mudah, tetapi juga membunuh seorang polisi. Melihat itu, si hitam langsung panik, mengambil uang dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi tindakannya membuat Jack sangat tidak senang. Dia langsung memberikan perintah kepada si rambut kuning untuk menghentikannya. Tak disangka, saat itu kekuatan bertarung si rambut kuning meningkat. Tanpa sengaja, dia menusuk perut si kakak hitam. Dengan satu persatu orang yang mati berturut-turut, Jack juga merasa sedikit bingung. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menyalahkan semua kesalahan kepada robot Annie. Dia langsung mengikatnya di kursi, kemudian memberikan perintah untuk menghidupkannya. Segera setelah itu, dia menurunkan inteligensinya ke level terendah, memberikan perintah untuk membunuh dirinya sendiri. Karena sekarang Annie telah sepenuhnya menjadi sebuah mesin. Mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri. Setelah itu, Jack menghubungi pabrik robot. Beritahu mereka bahwa robot Amy ini mengamuk di villa. Setelah membunuh temannya sendiri, dia langsung menembak dirinya sendiri. Para staf sangat meminta maaf. Mereka mengatakan akan memeriksa rekaman Amy dengan serius setelah kembali, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Amy, sebagai robot, memang merupakan perusahaan produksi film dan televisi. Prosesornya tidak berada di kepalanya, melainkan di perutnya. Jadi, menembak kepalanya tidak akan merusak data yang telah dicatat. Setelah kembali dan menghidupkan kembali Amy, semuanya akan terungkap. Mendengar berita buruk ini, dia hanya berkata dalam hati kepada mereka, tidak. Saat kedua orang itu bersiap untuk mundur dan pergi, mereka melihat si putih berdiri tegak di tengah jalan. Belum sempat bereaksi,